Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula hormati, juga yang saya muliakan, Umi Hajah Thoah Dimyati Rois, semoga beliau diparingi sehat walafiat. Semoga beliau diparingi panjang umur. Ingkang kawula hormati, juga yang saya muliakan, Gus Miftah. Mudah-mudahan Gus Miftah diparingi sehat walafiat. Mudah-mudahan Gus Miftah diparingi tambah kaya raya. Mudah-mudahan Gus Miftah diparingi tambah manfaat lan barokah. Mudah-mudahan Gus Miftah diparingi panjang umur, amin Allahumma. Yang kawula hormati, perwakilan dari Min ID, yang juga mudah-mudahan Min ID ini diparingi tambah jaya, mudah-mudahan tambah maju. Juga yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang kawula tidak bisa sebut satu persatu, Pak Lurah, tim hadroh, juga seluruh panitia yang mensukseskan acara ini yang kawula hormati. Tidak lupa kepada santri Al-Fadlu Wal-Fadilah yang pada siang hari ini bahagia, pada siang hari ini ceria, pada siang hari ini juga merasakan senang bertemu dengan Gus Miftah. Saudara-saudara sekalian, saya tidak mau panjang lebar, tapi hanya saya mau menyampaikan ucapan terima kasih saya kepada Gus Miftah yang sudah rawuh wonten Pondok Pesantren Al-Fadlu Wal-Fadilah 2 ini. Saya ucapkan terima kasih, dan saya berharap Gus Miftah di Pondok Pesantren Al-Fadlu Wal-Fadilah ini setidak-tidaknya setahun 2 kali, amin Allahumma. 3 kali. Ini cah santri tak kasih tahu ya. Saking apiane Gus Miftah, Gus Miftah datang di Al-Fadlu Wal-Fadilah ini, kui pondok maupun saya ora nyangoni Gus Miftah sepeser pun. Tepuk tangan nih buat Miftah. Jadi ono acara Gus Miftah di sini, apakah kalian santri itu dimintai urunan? Tidak kan? Nah, ini kebaikan Gus Miftah. Maka alhamdulillah Gus Miftah datang wonten Al-Fadlu Wal-Fadilah ini, semua ini yang ragati Gus Miftah. Jadi kalian ojo nanti ngundang Gus Miftah di tempat kalian, terus kalian minta Gus Miftah kon keragati, ya jangan. Itu khusus hanya di Al-Fadlu Wal-Fadilah. Tepuk tangan buat Al-Fadlu Wal-Fadilah. Jadi kabeh kuwi meh panggung, mau syutingan, mau MC, semuanya ini adalah yang mencarikan uang adalah Gus Miftah. Lah Gus Miftah iki ono sponsori. Nah, sponsor itu adalah Min ID. Tapi nek ora diwasilai Gus Miftah, juga ora mungkin Min ID ini jadi sponsor. Lah inilah semua ini adalah yang bayar adalah Gus Miftah. Maka tepuk tangan buat Gus Miftah. Iki Gus Miftah kuwi nyawang kalian sing tepuk tangan paling kenceng, paling semangat. Engko nek meh mulih aja kuwatir, mesti engko disangoni Gus Miftah. Nah. Jadi Gus Miftah iki mbek nyawang-nyawang sing paling semangat di engko disangoni. Pengen apa enggak disangoni Gus Miftah? Tenang, karena Gus Miftah itu satu kiai yang sugih, kiai yang artis, iya pengasuh pondok, wis pokoknya komplit yang ada di Gus Miftah.
kita doakan kelak santri Al-Fadlu Al-Fadilah ada yang bisa seperti Gus Miftah, amin Allahumma. Saudara-saudara sekalian, itulah yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Gus. Kawula selaku pengasuh tidak bisa membalas apa-apa kecuali saya hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairan katsira, dan juga saya hanya bisa mendoakan semoga jenengan Gus diparingi selalu sehat walafiat. Semoga Gus Miftah diparingi panjang umur. Saya sampai ada yang lupa bahwa pondok pesantren Al-Fadlu Al-Fadilah ini hari ini sudah dibuka. Jadi monggo kalau putra putri panjenengan yang mau mendaftarkan di pondok pesantren Al-Fadlu Al-Fadilah, kita persilahkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita doakan semoga Gus Miftah tambah kaya raya, panjang umur, dan juga Gus Miftah tambah manfaat lan barokah. Al-Fatihah. Makaten ingkang perlu kawula sampaikan sekali lagi, kawula nyuwun agung pangapunten. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Gus Alam. Luar biasa. Matur nuwun Gus. Baik, kita masuk kepada acara yang kita tunggu-tunggu. Mari kita simak bersama orasi kebangsaan dari Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi tidak mencintai negara. Dalam bentuk apa? Menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan pemimpin. Saya kemas dalam obrolan ringan soal kebangsaan. Kemudian Anda mengatakan negara ini negara zalim, negara kafir. Tahu hukumnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa nakhusu khususan ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina Abah Timiyati Rais. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadratul Mutaramin, para masyayikh, wabil khusus Umi yang mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatannya. Berikut para dzurriyyah seperti yang di depan kita Gus Alam dan para saudara-saudara yang lain. Dewan Asatid, Asatidah, semuanya yang saya muliakan. Adik-adik santri putra dan santri putri Al-Fadlu Al-Fadilah yang saya cintai. Yang saya gagal paham adalah ini acara dikemas untuk santri. Kenapa ada sontrot di belakang sana? Ini kayaknya Rojali, rombongan jamaah liar. Adik-adik sekalian yang saya cintai, saking cintanya saya dengan Abah Tim dan keluarga besar Al-Fadlu Al-Fadilah, mungkin di Jawa Tengah atau bahkan di Indonesia, pondok yang paling sering saya datangi adalah Al-Fadlu Al-Fadilah. Maka saya bilang, ada gajah makan semangka,
Di tengah sawah minumnya susu. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Hey Al-Fadlu Al-Fadilah, I love you. Gak usah disuguh, saya puasa. Gak usah disuguh, sok tahu. Nah, saya dengan Gus Alam ini mendeklarasikan diri sebagai sahabat. Kalau bahasanya adik-adik mungkin apa? Bestie. Jadi kalau saya WA-an sama Gus Alam tuh bahasanya Assalamualaikum bestie. Nah, kenapa demikian? Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau pernah menyampaikan demikian. La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu semangat dan perkataan-perkataannya tidak membuat kamu dekat dengan Allah. Nah, kita dulu dan bahkan sampai hari ini punya maha guru yang senantiasa membimbing saya, membimbing Gus Alam dan kita semuanya. Siapa lagi kalau bukan Al-Maghfurlah Abah Tim. Sehingga kemudian fungsi guru itu tidak hanya sebagai muallim, tidak hanya sebagai mudarris, tidak hanya sebagai mu'addib, tapi juga sebagai murabbi. Adik-adik cara gampangnya begini. Kalau kamu menganggap Abah Tim itu sebagai murabbi, satu saat kok kamu tergoda untuk berbuat maksiat, kamu akan membatalkan kemaksiatan itu karena seolah-olah kamu diperhatikan dan dipersani sama Abah Tim. Itulah posisi murabbi. Aku ora pantes tumindak maksiat, wong aku murid Abah Tim. Itu namanya murabbi. Nah, persahabatan saya dengan Gus Alam itu adanya Abah apa enggak? Baik beliau hadir maujud secara langsung maupun secara gaib, itu memperhatikan persahabatan saya dengan Gus Alam. Makanya Allah takdirkan ketika beliau kapundhut, saya juga tidak jauh-jauh dari Al-Fadlu Wal-Fadilah. Ini saksinya Gus Alam. Saya janjian sama beliau ketemu sama Abah hari Jumat karena saya ngaji di Kendal. Malam Jumat sebelum beliau kapundhut, saya ngaji di Pati, di Pantura. Saya baru nyampe Semarang, di WA sama temen yang lain, Gus nopo leres Abah Tim kapundhut. Posisinya jam 1.20 menit. Saya perjalanan ke Semarang. Karena rencana hari itu hari Jumatnya pagi saya terbang ke Jakarta karena saya diminta untuk memberikan tausiah di hadapan Presiden. Saya langsung telepon beliau. Ternyata beliau sudah nangis. Saya langsung berangkat sowan ke dalam. Jadi dari sekian banyak sahabatnya Gus Alam, gurumu, kiaimu, Anda tanya, siapa yang datang pertama kali menemani beliau di rumah duka? Tak lain dan tak bukan adalah Miftah Maulana Habibur Rahman. Itu menunjukkan bahwa apa? Abah Tim ridho terhadap persahabatan kami. Sampai kemudian beliau menyatakan sama saya, Gus enaknya Abah dimakamkan di mana ya? Yuk kita jalan cari tempat makamnya Abah. Sampai kemudian kita putuskan beliau untuk disarikan di tempat ini. Saya minta izin sama Gus Alam, Gus boleh enggak saya yang mulai ngeduk makamnya Abah. Makanya waktu malam itu jam 2:30 pagi, yang pertama kali duduk makamnya Abah itu saya. Sehingga disinilah kemudian saya pengen mengajarkan kepada adik-adik arti penting seorang sahabat. Saya bilang sama Gus Alam, bro, sahabat itu seperti mata dan tangan. Mata menangis, tangan mengusap. Tangan terluka, mata menangis. Seorang sahabat yang bisa melihat air matamu itu jauh lebih baik daripada 1000 orang teman
yang hanya bisa melihat canda dan tawamu. Maka apa adik-adik? Hari ini saya punya quote, saya itu kalau kecampur Gus Alam mesti saya kudu ketok pinter gitu. Apalagi di Al-Fadl wal Fadilah. Saya bilang, jika kamu tak bisa menjadi pensil untuk menulis kebahagiaan orang lain, jadilah penghapus untuk menghapus kesedihan orang lain. Sekarang pertanyaannya, Anda mau jadi yang mana? Mau pensil atau penghapus? Jangan punya pensil untuk menulis kejelekan orang lain, punya penghapus untuk menghapus kebaikan orang lain. Apalagi ini santri. Santri itu kan slogannya satu. Kalah rupo menang dupo, kalah pangkat menang tirakat, kalah duit menang wirid, kalah kabeh ngaji meneh. Balik meneng Al-Fadl wal Fadilah. Lah, maka kemudian acara ini karena setelah sedone Abah saya belum bisa buat acara, maka saya niatkan acara ini sebagai tanda ngabekti saya kepada Al-Fadlu wal Fadilah. Mudah-mudahan Allah ridho dapat berkahnya Mbah Dim. Amin Allahumma amin. Teman-teman tanya begini, Gus kok bola-balik gawe acara yang Al-Fadlu wal Fadilah toh? Iya. Karena mereka seperti Indomie telur spesial. Iya. Kita paham itu, kira paham. Jalan-jalan pendekar pagar nusa. Tapi kok rupamu masak kayak ngono lho, semangat. Pendekar pagar nusa kok ingah-ingih. Semangat bro, bismillah, bisa jadi pendekar kaya Gus Mang kabeh, amin. Syaratnya siji, ora usah kakean dolanan lato-lato. Mosok santri kok lato-latonan. Kamu nggak usah beli lato-lato. Karena secara alami cowok sudah punya lato-lato ya. Saya mau bilang sama ibu-ibu di belakang, kenapa Allah menciptakan memviralkan lato-lato? Ternyata Allah menciptakan lato-lato untuk saingan dengan mulutnya ibu-ibu. Jadi kalau para suami saya sarankan di rumah punya lato-lato. Jadi kalau istrimu mulai cerewet, ewek, bunyikanlah lato-latomu. Etek. Kalau lato-lato sudah bunyi masih ngeyel, gampang tatap ke cangkeme. Nah, insyaallah. Maka mohon izin Gus Alam, ini tentunya acara ini, ini kembali sejarah. Pas acara saya ceramah sama Presiden tanggal 10 Juni itu, tepat meninggalnya Abah itu, wafatnya Abah. Saya kan ceramah di hadapan Presiden, di acara ulang tahun Mas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dan saat itu, saya kirim hadiah Fatihah untuk Abah Dim bersama Presiden dan pengusaha seluruh Indonesia di gedung Jakarta Convention Center. Saya bilang sebelum berdoa sama Presiden, saya bilang mohon izin Bapak Presiden, izinkan kita semuanya untuk kirim surat Fatihah kepada Abah Dim Yati Rois yang hari ini berpulang kepada Allah. Jadi hari itu saya mimpin Presiden untuk kirim surat Fatihah kepada Abah Dim. Itu tanda-tanda kemuliaan Abah Dim Yati, sampai Presiden pun kirim Fatihah untuk Abah Dim Yati. Alhamdulillah. Dan itu dipimpin Gus Miftah. Wah, itu yang paling penting. Makanya adik-adik, setelah acara itu Presiden bilang sama saya begini, Gus Miftah, siapa Bapak Presiden? Wawasan kebangsaan anak-anak, pelajar dan mahasiswa tolong diluruskan. Jangan sampai terpapar paham-paham radikalisme, paham-paham intoleransi, bahkan ekstremisme. Jadi saya mendapatkan perintah itu Gus, itu setelah saya ceramah di hadapan Presiden, setelah saya kirim Fatihah untuk Abah Dim. Jadi coba hikmahnya apa? Baru kirim Fatihah hari itu kepada Abah Dim, saya dapat perintah dari Presiden untuk memberi acara seperti ini. Maka lumrah kiranya kalau saya membuat acara ini di tempat ini, Al-Fadlu wal Fadilah. Maka tolong disimak dengan seksama, mas-mas dan adik-adik, cewek, saya doakan yang cowok besok punya istri nyai, amin. Yang cewek punya istri suami kiai. Wah, rambutnya gondrong, belangkonan, kocomotonan. Wah.
Ini santri. Santri sini, Masya Allah. Ini santri. Santele insya Allah. Besok Gus Alam sama Gus Miftah kalau masuk surga yang ngiringi kalian. Nah, ini namanya grup apa? Grupmu apa? Hadro Al-Fadlu. Besok Gus Miftah sama Gus Alam masuk surga yang ngiringi Hadro Al-Fadlu. Tapi yaitu Gus Alam sama Gus Nakelon sama Bidadari, kamu Hadroan tok. Nah, keteplak. Lumayan deh. Lumayan nonton Gus Alam Kelon loh, lumayan. Adik-adik saya mau cerita. Kita buat sesantai mungkin. Nanti di akhir acara akan ada tanya jawab. Yang berani tanya ke depan saya kasih uang 300.000. Wow, sama kaos. Silakan siapkan pertanyaan. Pertanyaan apapun silakan tanyakan. Begitu kamu tanya saya jawab. Kamu nanya. Kayak dengono ya no santri tua-tua lho. Ya Allah. Kayak wis tua jilbabe pink kemayu, ya Allah. Menjijikkan. Jadi begini adik-adik, saya mau cerita ya. Tanggal 30 November saya berangkat umroh 5 hari sama istri saya tercinta. Saya doakan adik-adik semuanya segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah belum selesai kok wis amin untuk ziarah Makkah Madinah. Kayaknya mereka gagal fokus Gus. Iki loh bocah-bocah pendekat loh, saya semangat loh. Saya tuh nggak seneng lihat selantri kelentrak-kelentruk itu nggak seneng, semangat. Santri hari ini kiai masa depan, amin. Umpamanya ini yang wajahnya kayak Kipli, kamu namanya siapa? Belakang kameramen, kamu nama, iya kamu namanya siapa? Siapa? Kamu sini, sini dulu, sini, calon sini, nih, ojo nyekeli manuk toh, ngatek, nanya keli manuk, woi, manuk kecilik boy kaya, namanya siapa? Pakai mic, ada sana. Namanya siapa? Alwi. Alwi. Kamu tuh ngomong apa kamu? Pakai mic, namanya siapa? Alwi. Alwi. Kelas berapa Alwi? 8. 8. Cita-citanya pengen jadi apa? Guru ngaji. Guru ngaji, wah. Jan, Al-Fadlu banget nih loh. Cita-cita guru ngaji. Enggak pengen jadi kiai? Oh pengen. Idola kiai kamu siapa? Sultan. Allah, berprovokasi. Kamu ikut Pagar Nusa apa ini? Apa? Pagar Nusa. Kamu hafal Pancasila tak kasih uang 300.000. Siap bro. Siap bro. Senggaga ya. Besok kalau kamu jadi kiai kan dipanggil keren. Tausiah akan disampaikan oleh Sohibul Fadilah wal Karomah wal Maksiyah. Wah, Alwi. Wah, nih. Alwi hafal Pancasila enggak? Apa? Mending manut sama Pak Kiai ya di sini ya. Kamu aslinya dari mana? Brebes. Oh Brebes. Wah ngapak ya. Iki cangkem ngapak kayak gini. Kan orang ngapak tuh ngomongnya enak. Blukuduk kayak gini. Coba kamu baca Pancasila diikuti oleh semua yang hadir di sini. Pancasila akan dipimpin oleh Saudara Alwi, calon lebih. Mbah Mudin itu kan kalau bahasa ngapaknya lebih ya. Nah, lebih ya. Kamu tahu lebih itu apa? Gaweannya apa? Coba. Jangan di sini nanti mic kamu double loh. Kamu tahu lebih itu apa? Apa itu? Pakai mic. Apa itu lebih? Oh lupa. Mbah Mudin sing gaweane bungkus wong mati. Ya ada. Pancasila akan dipimpin oleh Saudara Alwi, calon lebih dari Brebes. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ayo. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3.
Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan bagi usaha. Alon-alon, tarik napas 1 jam baru dikeluarkan. Tarik napas dulu. 1 jam baru dikeluarkan. Ayo. 4. Ayo 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kerakyatan yang dipimpin 5. 5. Ayo. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda itu cewek apa cowok? Hewan. Tadi kamu bilang apa? 2. Hewan. Hewan. Aku kita kon burung Garuda itu cewek apa cowok kok hewan nih? Burung Garuda itu cewek apa cowok? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Cowok. Kan burung. Kamu tak kasih uang untuk beli apa? Kamu sebulan untuk uang jajan berapa di rumah? Dari rumah? 300. Oh 300? Ya. 300 untuk beli apa saja kamu? Jajan. Dipakai. Untuk beli apa? Beli es. Oh beli es. Kamu gak suka beli mie? Suka. Mie apa yang paling dibenci oleh Allah? Tahu nggak? Tahu. Nggak tahu. Mie yang paling dibenci oleh Allah adalah mie suwi kiai. Ya. Ya udah, tak kasih uang 300.000. Ya. Lumayan 300.000. Enggak tuku slot awas. Nah adik, kenapa saya ngomong soal Pancasila? Tanggal 30 November kemarin Gus Miftah ke Mekah Madinah, umroh 5 hari tok. Tanggal 6 Gus Miftah berangkat ke Belanda, ada pengajian di kota Den Haag dan Amsterdam, 5 hari. Tanggal 10 Gus Miftah di Brussel, Belgia, ada acara sama PCINO Belgia. Tanggal 11 terbang ke Perancis. Oh kamu kaget? Panitia di depan ada ambulan nggak? Tanggal 11 ke Perancis sampai tanggal 15 ada kajian sama ibu-ibu sosialita yang ada di Perancis. Kok kamu sosialita tertawa kenapa kamu? Gus Miftah itu kalau di Jakarta itu pengajian sama BPJS. Wow, barisan para janda sosialita. Wow. Karena Gus Miftah juga BPJS, buruan para janda sosialita. Di Prancis pengajian. Terus kemudian tanggal 15 Gus Miftah berangkat ke Doha, Qatar. Nonton final Piala Dunia. Alhamdulillah jagonya kalah. Mana? Indonesia. Karena kemarin Prancis dikalahkan sama Argentina. Argentina bisa mengalahkan Prancis, Prancis bisa mengalahkan Brazil, Brazil bisa mengalahkan Jerman. Tapi Argentina, Prancis, Jerman, Brazil tidak bisa mengalahkan Indonesia. Kenapa? Karena nggak pernah bertanding. Nah, saya mau cerita yang pertama. Di Belanda, adik-adik tahu, Belanda itu kotanya rapi, bersih, jalan-jalan bersih. Kerapiannya wow, kebersihannya wow. Maka waktu itu saya bilang sama orang Belanda, di Belanda saya tidak melihat orang Islam yang banyak, tapi saya melihat Islam. Saya ulangi, mungkin orang Islamnya sedikit, tapi saya melihat Islam. Sementara di Indonesia, mohon maaf saya bilang,
Di Indonesia banyak orang Islam tapi tidak nampak Islami. Kok ngoten Gus? Nggih. Coba nilai-nilai kebersihan, kerapian, kedisiplinan itu kan ajaran Islam. An-nadzafatu minal iman. Contoh lagi umpamanya nyuwun sewu Gus, supporter Jepang. Tim nasional Jepang bertanding, kalah timnya. Mohon maaf, mereka setelah selesai pertandingan dengan santunnya memungut sampah di stadion. Padahal timnya kalah. Sampah-sampah yang ada di stadion dipungut, dibersihkan sampai stadionnya bersih. Mereka bukan orang Islam tapi sangat Islami. Coba kalau di Kendal habis pengajian, bagaimana sampahnya? Di mana-mana. Maka di sini kemudian saya perlu memberikan pemahaman kepada adik-adik. Islam itu kan hadir dengan dua hal. Berapa dek? Dua. Yang pertama adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu yang pertama isinya rahmat. Kemudian yang kedua apa? Adab dan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Islam itu isinya dua, risalahnya dua. Satu rahmat, dua akhlak. Di Eropa, di Belanda, di Jepang, di Swiss itu ada akhlak, tapi nggak ada rahmat. Sementara di Indonesia banjir rahmat tapi kurang akhlak. Ya mulai supaya kamu paham. Saya pengen santri Al-Fadlu wal Fadilah besok mensiarkan Islam dengan penuh rahmat dan full akhlak. Amin. Tidak ada yang mustahil. Besok alumni dari Al-Fadlu wal Fadilah akan ada kiai yang lebih viral dibandingkan Gus Miftah. Kok aminmu nggak meyakinkan? Amin. Amin. Optimis. Coba kalau bahasa kamu apa? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Kamu jadi santri pilih mana? Mu'rab apa mabni? Kamu pilih jadi santri yang mu'rab apa mabni? Mu'rab dinamis, mabni statis. Mu'rab itu optimis, mabni pesimis. Saya pengen besok santri-santri Al-Fadlu wal Fadilah tidak hanya menjadi follower, tapi harus menjadi trendsetter. Amin. Tidak hanya menjadi makmum, tapi harus menjadi imam. Amin. Tidak hanya menjadi penonton, tapi harus menjadi pemain. Tidak bukan troublemaker, tapi problem solver. Amin. Optimis dong. Apa bedanya orang optimis dan pesimis? Ada yang mau jawab? Tak kasih uang. Bener tak kasih uang? Mbak-mbak santri putri. Kamu tahu bedanya optimis sama pesimis? Yang berani jawab ngacung. Kok santri tua kayak tua jilbab ireng. Santri-santri yang jilbab putih atau jilbab hitam yang di depan. Itu santri bukan? Yang tadi ngacung. Oh bukan. Kamu ngacung aku tahu, kamu naksir aku ya. Iya. Ayo sini. Oh, Pak kasih mic Mas Aryo. Kamu sana enggak apa dikasih mic aja? Namanya siapa? Namanya siapa? Laila. Laila, alwinya Majnunnya. Jadi Laila Majnun. Apa bedanya optimis sama pesimis menurut Laila? Kalau optimis, kita yakin bahwa kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Kalau pesimis, kita tidak yakin kita dapat mencapai itu. Ya, apik lah, 200.000. Sini, ambil uangnya ke atas. Enggak apa-apa. Mas Aryo dikasih uang Mas Aryo. Oh, ya. Nilai. Kenapa cewek saya kasih uang? Karena cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Iya. Makanya Alwi harus ingat, jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Nah, nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere.
Nah, apa Bu? Berdiri. Ibu-ibu minta saya berdiri. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Kamu langsung semangat saya ngomong berdiri. Kalau ada santri putri suka Gus Miftah duduk apa berdiri? Duduk. Kalau siswi Bu sukanya duduk. Kenapa? Karena mereka belum balik. Coba tolong didengarkan adik-adik. Apa bedanya optimis sama pesimis? Wah, mantannya anyar teko. Iya. Gus Iqbal. Gus, mantan anyar. Saya tanya Gus, gimana mantan anyar, enak apa orang? Enak banget. Nah, saya sampaikan adik-adik. Oke lah, nuruti ibu-ibu saya berdiri. Ya dah. Jangan kemayune wong kaya. Ngapunten Gus ya. Untuk menuruti hasratnya para janda rahimakumullah. Apa dek? Oh, kok kamu gemuk amat sih? Tapi kamu santai. Sekarang cowok lebih suka dengan cewek gemuk dibandingkan cewek seksi. Iya. Kamu tahu kenapa alasannya? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Kamu gemuk kok, tapi masih muat di hatinya Alwi. Iya. Oh, Alwi ini cilik jadi nih Gus. Namanya siapa? Kamu? Aisyah. Ngelombon ya. Lemu gawane ngapusi. Oh, Aisyah Nabila. Santai saja kok. Besok kalau Aisyah sama Alwi menikah, inisialnya AA. Iya. Santai aja Aisyah, kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Kenapa? Karena aku sadar diri, hanya akan menjadi penikmat hidangan di hari pernikahanmu. Iya. Santai aja Wi. Santai. Anaknya Nabi Adam tuh yang cowok jelek, istrinya cantik. Kalau yang cowok cakep, istrinya jelek. Kan Alwi wajahnya jelek, Insya Allah besok istrinya remuk. Ibu-ibu, bersyukurlah yang anak-anaknya sekolah di Al-Fadil wal Fadilah. Apa bedanya optimis sama pesimis? Laila tadi. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Di mana ada masalah itu peluang bagi orang optimis. Contoh, bagi banyak orang klub malam, lokalisasi, tempat karaoke itu problem Mangkupural. Itu masalah. Tapi bagi Gus Miftah, masalah itu menjadi peluang. Yang orang dulu tidak berani bersentuhan dengan lokalisasi, Gus Miftah berani. Jadi peluang. Peluang apa? Peluang dakwah. Makanya kalau Gus Miftah ngaji di sana, orang dulu semuanya mencaci maki. Wah ini, Gus Salam ngapunten Gus Salam. Nah ini sing lanang mata nih. Itu coba. Ini bagi orang. Kok ada Nabila di situ ya? Saya ulangi, ini masalah, tapi jadi peluang.
Dulu saya ngambil peluangnya apa alasannya? Sederhana. Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Kalau adab itu semakin banyak semakin mahal. Tapi segala sesuatu kalau jumlahnya banyak menjadi murah. Artinya apa? Kalau pengen jadi mahal gampang. Jadilah yang sedikit. Pasti harganya mahal. Kiai itu banyak. Karena saya punya prinsip. Barang itu kalau sedikit langka. Kalau langka antik. Kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak. Tapi mohon maaf. Yang ngurusi pelacur jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Goblok kok pelacur gitu loh. Kiai larang. Malah kiai pelacur. Mumet ndasku. Kiai larang, Bro. Apa ya? Oh, lah besti saya ini Gus Salam tahu. Kalau Gus Miftah ngaji ke pejabat, ngaji ke BUMN, ngaji ke pengusaha, kiai paling larang se-Indonesia. Saya cuma pengen ngasih gambaran ke adik-adik santri ini. Bahwa jadi kiai juga bisa keren, betul? Masa kiai ngayengi kayak iso alwi dadi Mbah Mudin. Sarungnya ngelinting, ngambune kelembak menyan. Jangan merah atau sikatan, Punya ini Nabila. Nah, maka apa? Orang optimis itu mewujudkan segala sesuatunya dengan terstruktur yang rapi. Makanya Ibnu Athaillah kemudian beliau menyampaikan mal farqu bainar roja wal umniyah. Apa bedanya antara harapan dan angan-angan? Yang berani jawab ngacung, tak kasih uang. Mal farqu bainar roja wal umniyah. Apa bedanya antara ar-roja dengan tamanni? Apa bedanya antara harapan dengan angan-angan? Ada yang mau jawab? Mas Aryo, mikir Mas Aryo. Tasku taruh sini aja. Apa bedanya harapan dan angan-angan? Kalau harapan itu keinginan kita untuk kedepannya, kalau angan-angan itu cuma stuck sampai di sini aja. Kalau harapan bisa dikabulin, iya enggak? Sing ngumpuli sapa gitu. Insya Allah. Jawabannya subhanallah, benar-benar membingungkan. Wes kayak duit yo, kayak duit aku abi anak yo. No, 1.000 yo. Oke yo. Oh, gantian mama. Oh, kamu ingin ya? Ya udah nanti mama kita kasih, kasihan wajahnya kayak kotak infak ya. Kayak malah nganggo kayak mbok nih sapa ya kayak emak-emak banyak yang ikut-ikutan kayak Gus Miftah pakai kacamata hitam, tak deleng malah kayak tukang pijet. Adik-adik coba dengarkan definisi perbedaan antara harapan dan angan-angan menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya itu ngefans banget sama Ibnu Athaillah As-Sakandari sampai anak saya kasih nama Athaillah. Mufti Athaillah Sohibul Adqiya Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Kepanjangan. Anak-anakku dewi yang apa ya? Besok kalau kamu pengen punya anak, pengen namanya Arab, konsultasi dulu sama Gus Salam sama Ustadz Pondok. Nanti anaknya namanya Arab malah jelek. Pak Kiai, anak saya namanya Arab, siapa? Muhammad Jahannam lah jelapang. Muhammad Jahannam. Mal farqu bainar roja wal umniyah. Ar-roja ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun.
Yang namanya harapan itu apa? Satu keinginan, cita-cita yang disertai dengan amal, ikhtiar, dan perbuatan. Kalau punya keinginan, nggak ada ikhtiar, nggak ada amal, nggak ada perbuatan, namanya angan-angan. Bedanya itu. Jadi kalau kamu pengen jadi kiai besar, yo ngaji tenanan. Melu kiai tenanan. Karena santri itu N-nya adalah naibun anil masyayikh. Santri hari ini besok jadi kiai masa depan. Makanya apa? Kalau mau jadi kiai, yo ngaji tenanan. Peraturan pondok dijalankan, manut karo guru. Itu namanya rojak. Tapi kalau pengen jadi kiai, nggak pernah ngaji, pekerjaannya tidur, nggak manut sama kiai. Begitu bangun, bikin status WA, akan indah pada waktunya. Ndang tangiyo, turumu miring, mimpimu elek, ababmu mambu. Saya yakin, kalau santri-santri ini punya optimisme adik-adik, Islam ini akan berjalan sesuai dengan relnya. Sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul kan inginkan. Coba, ini problem dakwah, ini tantangan. Besok anak-anak Al-Fadul harus menjadi agen dakwah semuanya, amin. Dan yang perlu diingat, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Gus Alam, dakwahnya melalui apa? Parlemen, anggota DPR. Beda-beda. Para guru di pondok dakwahnya apa? Mulang santri. Gus Miftah dakwahnya di mana? Ngurusi selebriti. Selebriti. Makanya Kiai NU itu jarang banget yang bisa ngaji di kalangan selebritis. Makanya Gus Miftah punya pengajian di Jakarta untuk teman-teman selebritis. Jamaahnya artis-artis. Dari zaman dulu Anang Asanti, Atta Aurel, Deddy Corbuzier, Sabrina, yang sekarang terakhir ikut-ikut para janda. Wika Salim, Aura Kasih, Nikita Mirzani, Selin Evangelista. Yang terakhir ikut saya, idolanya Gus Alam, Lucinta Luna. Wow. Ketoke Wahyu ternyata lanang. Nah, ada problem dakwah begini. Apa yang membedakan dakwah zaman Nabi dengan hari ini? Adik-adik coba lihat. Zaman Nabi risalahnya Al-Quran. Pembawa risalahnya Nabi Muhammad. Artinya apa? Antara risalah dengan pembawa risalah ini imbang. Risalahnya Al-Quran, yang menyampaikan risalah sekelas Nabi Muhammad yang akhlaknya Al-Quran. Makanya Islam diterima oleh umat saat itu kafah. Karena baik risalah maupun pembawanya ini sempurna. Maka sahabat-sahabat dulu keimanannya, Islamnya jauh lebih baik dibandingkan kita. Itulah alasan kenapa Allah mengatakan udkhulu fi silmi kafah. Masuklah agama Islam dengan sempurna. Apa yang membedakan dengan pola dakwah hari ini? Risalahnya sama, tetap Al-Quran. Yang menjadi problem adalah pembawa risalah. Kelasnya mongkoyo Miftah. Kelasnya biasa-biasa saja, tidak sesuai dengan standar Kanjeng Nabi. Maka kemudian yang terjadi apa? Pemahaman risalah yang salah oleh sang pembawa risalah. Maka risalah diterima oleh umat dengan pemahaman yang salah. Makanya banyak orang salah paham maupun pahamnya salah. Kenapa? Karena berangkat dari pembawa risalah yang tidak kompeten memahami risalah yang salah. Lah, berangkat dari pemahaman risalah yang salah, maka umat memahami agama dengan cara yang salah. Coba Dek, coba hari ini dilihat. Apa ciri-ciri orang radikal? Bisa nggak ditampilkan di layar? Mana operatornya? Coba kita lihat. Ciri-ciri orang yang berpaham radikal. Yang pertama, adik-adik lihat. Lato-lato.
pengajian ini disponsori oleh Lato Lato. Coba kita lihat ciri-ciri orang berpaham radikal. Yang pertama, tidak menerima khilafiyah. Ciri umum dari orang berpaham radikal adalah tidak mengakui perbedaan pendapat antara ulama. Mereka hanya mengambil satu pendapat, bahkan menyalahkan pendapat lainnya. Hari ini terbukti Gus Alam, kemarin di Instagram ribut gara-gara ada Ustadz Wahabi yang khutbah Jumat dengan mengatakan apa? Ada rahasia besar, ternyata Kiai Haji Hasyim mengingkari maulid Nabi. Akhirnya orangnya didatangi dan minta maaf. Ini apa? Ada klaim sepihak bahwa tafsir agamanya paling benar dan menyalahkan tafsir agama orang lain. Adik, coba kamu lihat, Quran itu kan multi tafsir. Ayatnya sama, dibaca oleh orang berbeda, akan menghasilkan tafsir yang berbeda. Contoh, saya kasih contoh. Di depan dalamnya Gus Alam ada kecelakaan, sepeda motor, tabrakan, dier. Yang melihat kecelakaan itu 3 orang, 1 kiai, 2 polisi, 3 makelar. Kira-kira cara pandangnya berbeda enggak? Berbeda. Begitu dier, Pak Kiai, gimana Pak Kiai komentarnya terhadap kecelakaan itu? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Yang kedua polisi. Bagaimana Pak polisi? Kalau dilihat dari kecelakaannya, ini berawal dari pelanggaran lampu lalu lintas. Polisi kok. Yang ketiga ada makelar, namanya Nabila. Ditanya, menurut Anda bagaimana kecelakaan ini terjadi? Apa analisanya Nabila sebagai makelar? Kalau dilihat dari kerusakannya, motor ini rusaknya 30%. Motor ini harganya 10 juta, rusak 30%. Mungkin kalau dijual motornya hanya laku 7 juta. Nyuwun sewu. Kasusnya sama. Berangkat dari kacamata yang berbeda, akan melahirkan tafsir yang berbeda. Dan orang radikal hanya percaya tafsirnya yang paling benar, semua orang dianggap salah. Hati-hati. Dan Mbah Dem ajarannya tidak seperti itu. Saya kasih contoh. Mana lanjutnya tadi? Salah satu ciri orang radikal itu adalah memusuhi orang yang beda agama. Coba Anda lihat. Gus Alam masih ingat betul mungkin. Tahun 2021 Gus Miftah ceramah di gereja. Ingat? Ada nggak ceramahnya, Mas Pesek? Nah, ini dia. Tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengeja Al-Quran dan kamu mengeja Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik coba dilihat. Habis ceramah ini reaksinya ada 2. Saya bilang, ketika seseorang itu menyampaikan kebenaran, maka orang yang menerima kebenaran itu reaksinya cuma 2. Bagi yang pinter dia akan merenung, bagi yang goblok dia tersinggung. Saya ceramah ini diposting sama Mas Deddy Corbuzier di Instagram. 1 hari ditonton 7 juta kali. Dikomentari 100.000 kali. Rata-rata komentarnya membuli Gus Miftah. Miftah kafir. Buliannya banyak ratusan ribu. Apakah dibully dengan komentar Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Untuk apa? Saya dibilang apa? Miftah kafir. Semua orang. Saya marah? Enggak.
Begitu ada orang teriak, Miftah kafir, saya jawab, enggak masalah, syahadat lagi. Satu. Yang pengen saya sampaikan bukan itu. Bagaimana pembelaan Abah Dim terhadap saya sama Gus Salami. Saya baca kitab, ada yang salah. Dibully sama Gus-Gus, sama kiai-kiai macam-macam. Miftah goblok, maca kitab salah. Hari itu saya sowan Abah Dim hari kedua Idul Fitri. Leres Gus Salam nggih. Leres Gus nggih. Hari kedua saya sowan. Waktu itu saya sowan ke 3 tempat. Satu di Seraken tempatnya Abah Sarip, kemudian kedua ke Abah Dim, terakhir ke Abah Lutfi Pekalongan. Saya ke sini cerita. Apa Nabila? Oh Pekalongan, kamu Pekalongan. Pantes rupamu kayak sego megono. Nah, Gus Alam ini cerita, Gus, jenengan wau dalu niku nembe dirasani Abah. Kok moro-moro mak petungul jenengan dugi mriki. Saya masih ingat ketika ngobrol sama Abah di ruang tamu itu, beliau mengatakan sama saya begini, qalilum minal yakin khairum min kasirim minal ilmi wal amal. Mungkin tafsirnya waktu itu barangkali begini, Miftah itu ilmunya minimalis, tapi hasilnya maksimalis. Sementara hari ini banyak orang yang ilmunya maksimal, tapi hasilnya minimal. Coba dilihat buktinya apa. Kenapa kok Abah Dim ngendikan seperti itu? Seminggu setelah Gus Miftah ceramah di gereja tadi itu, Dek, satu keluarga dari Amerika masuk Islam, satu keluarga dari Belanda masuk Islam. Gus Miftah kemarin pengajian tanggal 15 Januari di kota Changhua, Taiwan. Jadi Gus Miftah sering pengajian di Taiwan dan sering mengislamkan orang di Taiwan. Di Taiwan tuh banyak kota yang awalnya Tai, negaranya Taiwan, ibu kotanya Taipei, ada kota namanya Tainan, Taichung, Taimu. Saya pengajian kemarin di kota Changhua Gus Salam, dihadiri 15.000 TKI Indonesia, tenaga kerja Indonesia, 15 BMI, buruh migran Indonesia, asli orang Taiwan, 1 orang Indonesia. Begitu naik panggung, dia ngomong bahasa Taiwan, kan aku nggak paham. Ternyata apa? 5 orang ini menyatakan pengen masuk Islam. Ketemu Gus Miftah 30 menit menyatakan masuk Islam. Gus Salam pernah tanya sama saya, Gus pernah mengislamkan berapa orang? Lebih dari 200 orang. Gus Miftah bulan Januari saja sudah mengislamkan 10 orang. Maka sing dingin dikake Mbah Dim tadi benar. Miftah kui ilmune minimal tapi hasilnya maksimal. Daripada banyak orang yang ilmunya maksimal tapi hasilnya minimal. Gus Salam pas tindak di Joglo di sana beliau bilang, "Jan Abah ki seneng kalian jenengan kok Gus." Lah napa Gus? Saya bilang, "Tadi malam Abah Dim ki ngrasani jenengan. Jenengan dikirimi Fatihah, ngrasani jenengan bab ngaji ning gereja. Kok moro-moro hari ini jenengan sowan kali Abah." Lah, ini sebenarnya apa yang pengen saya sampaikan? Adik-adik yang merasa kamu goblok gak pinter, santai saja, Le. Dulu Gus Miftah mondok 40 orang satu kelas, semuanya ngaji kitab, yang enggak cuman saya. Karena saya tabarukan sama kiai. Dan kamu tahu 40 orang itu sekarang yang jadi kiai hanya Gus Miftah. Makanya kamu yang goblok, insya Allah kamu akan jadi kiai. Percaya diri. Kamu goblok, neng Al-Fadlu kamu goblok. Kowe esuk mulih neng kampungmu, insya Allah kowe paling alim. Soalnya apa? Ora ana kiai liyane. Coba, artinya apa? Bahwa Islam ini jangan sampai kemudian dikerdilkan dengan pemahaman-pemahaman yang sempit. Dikit-dikit bilang orang kafir. Hari ini saya sibuk mengislamkan orang kafir, sementara banyak ustadz di luar sana malah mengkafirkan orang
Islam. Coba Mas Deddy Corbuzier, bagaimana dia paham tentang agamanya begitu luar biasa, akhirnya masuk Islam. Kamu udah pernah lihat videonya Mas Deddy masuk Islam? Coba ada nggak Mas Pesek? Mbak dilihat nih, nah ini tahun 2019. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi sebenar-benarnya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Nah, saya pengen ada di belajar begini. Ternyata ketika Islam ini kita hadirkan dengan rahmat dan akhlak, orang akan banyak tertarik masuk Islam. Saya banyak orang masuk Islam datang kepada saya dengan mengatakan apa? Gus, I will to be a Muslim. Kayak orang Jerman, orang Australia, kemarin terakhir orang mana? Perancis, orang Islandia, orang Inggris. Gus, I will to be a Muslim. Saya tanya, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Wah, ini mantuk-mantuk paham apa orang? No. Kan bahasa Inggris gampang. Buku bahasa Inggrisnya book, buku jatuh ketebuk. Wah. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock, jam tangan rusak clock. Nah. Kucing bahasa Inggrisnya cat, kucing sikile papat, cat bien. Baru kucing kecemplung kolam, ketes. Ada orang banyak bu datang ke pondok saya, orang-orang Eropa. Dia tanya, Gus, I will to be Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, do you know about Islam? Apakah Anda tahu Islam itu apa? No, I don't know about Islam. Saya nggak tahu Islam itu apa. Saya tanya lagi, if you don't know about Islam, kalau kamu tidak tahu Islam itu apa, why you will to be a Muslim? Kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Jawabannya apa kamu tahu deh? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu enjoy, relax, dan menyenangkan. Itu orang tertarik masuk Islam. Saya pengen setelah acara ini, santri-santri Al-Fadru Al-Fadilah mulai berpikir mindsetnya bahwa agama itu solusi bukan problem. Agama hadir itu untuk menyelesaikan masalah bukan nambah masalah. Makanya tampilkanlah Islam besok adik-adikku dimanapun kamu berada anak-anakku dengan dua hal, dengan rahmat dan akhlak. Itulah alasan kenapa Allah lebih suka menyebut dirinya ketika mengucapkan basmalah. Allah mendeklarkan sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Dari 99 Asmaul Husna, kenapa Allah tidak mengatakan Bismillahil Malik atau Bismillahil Aziz? Tapi Allah lebih suka mengatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bahwa inti dari agama itu adalah kasih sayang. Inti dari agama itu adalah cinta. Maka ingat, cintaku padamu mungkin tidak seindah surat cinta untuk Setarla. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Tapi tidak untuk Nabila. Cuaks. Gaul temen ya. Nanti saya pulang dari Al-Fadlu langsung saya nyanyi lagunya itu. Begitu sulit. Lupakan Nabila. Kemudian yang kedua apa? Akhlak. Nih pesan saya terakhir. Saya bilang sama Mas Deddy Corbuzier, bro dengerin. Kamu dengerin wasiat saya. Apa Gus dia bilang?
Orang non-Islam itu tidak membaca Qur'anmu. Orang non-Islam itu tidak membaca hadismu. Tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Kalau kamu pengen menampilkan Islam yang baik, gampang. Tampilkanlah dengan akhlak dan perbuatanmu. Sekarang orang-orang non-Islam itu malah banyak yang ngundang Gus Miftah. Kemarin ceramahnya Gus Miftah banyak diposting di akun channel YouTube-nya orang Kristiani. Gara-gara apa? Gus Miftah mengucapkan selamat Natal. Saya bilang, hei orang Kristen, silakan rayakan Natalmu dengan sukacita dan bahagia. Sebagaimana kami orang Islam merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Saya mendorong orang Kristen untuk berangkat ke gereja. Karena gereja itu sarana untuk menjadi orang Kristen yang baik. Karena kalau Kristennya baik, orang Islamnya aman. Saya mendorong orang Islam untuk berangkat ke masjid. Karena masjid itu wasilah bagi orang Islam untuk menjadi orang Islam yang baik. Kalau Islamnya baik, Kristennya aman. Kalau Islamnya baik, Kristennya baik, Indonesianya aman. Saya dibilang, Miftah kafir mengucapkan selamat Natal. Siapa yang bilang? Kemarin tanggal 10 November saya mengucapkan selamat Hari Pahlawan, saya juga tidak jadi Avenger. Santai gitu loh beragama itu. Kemarin jomblo ada yang menikah, Gus Iqbal menikah. Jomblo mengucapkan selamat Natal. Selamat Natal. Selamat menikah Gus Iqbal. Nyatane ya tetap jomblo. Sopo? Nabila. Nah, saya ngasih dua hal tadi ini, rahmat dan akhlak. Untuk selanjutnya Mas Aryo, ayo kita tanya jawab. Ayo, yang berani tanya, cewek 2, cowok 2 tak kasih uang sama kaos. Ayo maju ke depan, 2 cewek 2 cowok. Siapa yang berani? Ayo kesempatan, bagus. Cewek 1, satu lagi ceweknya. Naik Mbak, naik Mbak. Lewat sana tuh, lewat sana. Cewek 1 lagi, cowok 2. Ayo maju, maju. Ayo mas, ayo mas, ayo mas, ayo mas. Oke. Ayo lari, 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 lari. Ayo bebas. Tentang kebangsaan. Satu lagi. Nasionalisme. Ayo, satu lagi ceweknya. Mas duduk mas, sana mas. Yang belum, ayo. Ayo ke depan. Itu Ayo, belakang itu belakang itu. Oke, nah ini satu lagi belakang. Sini dek. Sini dek, sini. Dua, ya. Duduk sini, jangan deket-deket. Saya pengen tahu apakah ini peci apa dompet? Ternyata dompet. Pegang ya. Nanti gantian ya. Saya bu. Sini saya. Duduk sini ya. Oke. Ini kalau pecinya nama kamu siapa? Danis. Ini kalau saya lempar ke kolam ikan pasti ikannya mati. Keracunan. Ya. Hadap sana. Sana. Nih, kamu dulu. Danis dulu. Agak sini. Kenalan, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Denis Ibnu Rasyid. Ibnu Rasyim, kelas berapa? Kelas 7. Kelas 7. Cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Pengen jadi suaminya Nabila. Pengen jadi apa? Polisi, tentara, copet. Polisi. Oh polisi. Ya, jadi polisi sing apik ya, ora kaya Sambo ya. Pertanyaannya apa Danis? Kamu tanya apa sama saya? Aku tanya kamu, apa kamu tanya saya? Pilih mana? Oh aku tanya kamu, oh enggak ya. Ayo, gini aja. Sebutkan 5 nama pahlawan Indonesia. 1. Bung Tono. Siapa? Tomo. Bung Tono iki lho, sapa Tono iki? Tono iki ganjel to. Pahlawan kok Tono iki lho. Ulangi siapa? Bung Tomo. Oh, Bung Tomo. Jadi ingat kemarin Gus, saya pengajian di dekat lokalisasi Bandungan. Ketemu Gus Miftah bilang apa? Oi, gitu. Tenan Gus, cah Bandungan itu. Tak panggil, kamu sini naik panggung, tak kasih uang. Tak tanya nama kamu siapa? Reza. Bapak kamu siapa? Enggak tahu. Loh, kok enggak tahu? Bapak saya banyak. Ya Allah, aku.
Terus saya tanya lagi, cita-cita kamu pengen jadi apa? Nabi. Dia bilang begitu. Saya tanya, lah kenapa kamu pengen jadi nabi? Supaya bisa merintah para bocil. Mas mumet dasku. Terus akhirnya saya bilang, udah kalau kamu bisa menyebutkan 10 nama nabi tak kasih uang 200.000. 1 Adam, 2 Idris, 3 Luhut. Gitu. Nabi Luhut gila. Gila mumet dasku ki aku ngono. Terakhir nomor 8 Nabi Supri lah cilaka ya aku. Yono, no. Nah sekarang kamu 5 nama pahlawan. 1 Bung Tomo. Bung Tomo. 2 IR Soekarno. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. 3 Kartini. Kartini. 4 Kapiten Kapimura. Kapiten. Kapiten siapa? Patimura. Patimura. 5 Gus Alam. Isi ono kok pahlawan. 5 apa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tepuk tangan untuk Danis. Pertanyaannya bukan itu. Raden Ajeng Kartini. Siapakah nama asli Raden Ajeng Kartini? Kurang ngerti tau? Nama aslinya adalah Harum. Putri Indonesia. Harum. Wes, duduk dulu benar. Sekarang ganti kamu. Saya pengen kamu menyanyikan lagu kebangsaan. Sing kamu hafal apa? Apa? Kowe hafal apa gawo? Kamu apa? Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Ulil Albab. Hah? Ulil Albab. Ulil, sing banter lil. Siapa namanya siapa? Ulil Albab. Jenenge apik, Gus. Ulil Albab. Kol-kolah kubur. Ulil dari mana Ulil? Kendal Kota. Kendal. Kendal Kota. Cita-citanya pengen jadi apa? Tentara. Wow, tentara. Saya pesan satu, kalau kamu pengen jadi tentara, giginya jangan jelek. Kemarin santrinya Gus Miftah daftar tentara, nggak diterima gara-gara giginya jelek. Panitianya tak marahi. Pak, kenapa santri saya nggak diterima jadi tentara? Giginya jelek, Gus. Akhirnya tentaranya tak ceramai. Pak tentara tahu nggak? Besok tentara itu tugasnya perang. Perang itu tembak-tembakan, bukan cokot-cokotan. Nah, bilang. Kamu apa? Lagu kebangsaan. Telung atau sewu? Ayo. Apa? Gini aja. Gus Miftah tadi ngomong soal rahmat. Bacakan 1 ayat tentang rahmat. Kamu kelas berapa sayang? 7. Kelas 7. Raiso meneh. Apa yang dasku mumet takkan aku malah nang. Wes, kowe sing takon aku. Kowe takon apa? Kowe takon Gus Miftah bojone pira tak ajar kowe. Kamu tanya apa? Gus Miftah rumahnya mana? Wow, malah takon Gus Miftah rumahnya mana? Sarkem. Momen dasku. Kamu hafal lagu Padamu Negeri nggak? Oh nggak hafal meneh. Dari Sabang sama Merauke? Nggak hafal. Mangkuburel? Gini aja. Sebutkan nama komplit Abah Dim. Saikona Abah Dimnya Tirois. Sing banter. Saikona Abah Dimnya Tirois. Ya wes. Pertanyaannya bukan itu. Lahir di mana tanggal berapa? Ayo. Di mana? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Ya wes, kowe nganu wes, saiki takon maca apa ya mumet dasku aku. Gini, jeneng komplite Gus Miftah. Siapa nama komplitnya Gus Miftah? Aja ndelok rono. Siapa nama komplitnya Gus Miftah? Wes gini we, sebutkan namamu, nama bapakmu, nama mbahmu. Kudu apal. Kowe bin sapa, bapake jenenge sapa, bapake sapa? Pamat.
Kowe, bapakmu, mbahmu, buyutmu. Ayo. Namamu siapa? Ulil Albab. Ulil Albab. Bapakmu siapa? Bapakmu siapa? Muhtadin. Siapa? Muhtadin. Muhtadin. Pak Muhtadin duwe bapak, bapaknya Muhtadin jenenge siapa? Apa? Mbahmu jenenge siapa? Orang ngerti iki lho, Gus. Lah mau mendas kuwi iki. Bawane ora ngerti. Kaya Gus Miftah mamane tak kaya contoh. Miftah Maulana Habibur Rahman duwe bapak Kiai Muhammad Muradin, duwe bapak Muhammad Boniran, duwe bapak Muhammad Usman, duwe bapak Kiai Jalal Iman, duwe bapak Kiai Karyonawi, duwe ibu namine Nyai Madarum, duwe bapak Kiai Ilyas, duwe bapak Kiai Muhammad Besari Ponorogo. Muhammad Besari duwe bapak Kiai Anom Besari makame di Caruban. Anom Besari duwe bapak namanya Abdullah Mursad makame di Kediri. Duwe bapak jenenge Raden Demang, duwe bapak jenenge Pangeran Demang, duwe bapak meneh jenenge Susunan Prameswara. Duwe bapak Panembahan Wirasmara. Punya bapak namanya Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. 18 aku apal, kowe mbahmu ora ngerti iki lho. Wah. Bahaya. Masa ora ngerti mbahmu sapa? Ora ngerti. Ya Allah. Anda waduh mau mendas kuwi wis. Ya wis 300.000 ngene. Engko nggih tuku anu ya, nggih tuku Neurobion ya men pinter titik. Semangat belajar, oke? Oke, Mbak E. Namanya siapa? Nadia Karimatur Rahmaniyah. Nadia Karimatur Rahmaniyah. Karimatur Rahmaniyah. apik men jenenge. Kelas berapa, Nduk? Kalewelas. Kalewelas. Pengen jadi apa besok? Insya Allah penulis. Oh, penulis, ngeri sekali. Kamu tanya apa sama Gus Miftah? Bagus. Oh, belum. Apa pertanyaannya? Gusti Allah niku berfirman dalam Al-Qur'an bahwa manusia di matersuun. Ini jailung fil ardi khalifah. Bagaimana kriteria khalifah yang baik bagi seorang perempuan? Kalau posisimu sebagai ini weh, kemarin masih ingat gak kasus viral? Gagal pernikahan gara-gara minta mas kawin sertifikat rumah. Besok kalau Nadia nikah mas kawinnya minta apa, Nduk? Supaya nanti ulil albab bisa memikirkannya dari sekarang gitu. Sederhananya begini, awake dhewe urip saiki lha luwih gampang to, Nduk. Kuwaba wis dicontone karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora ana contone dicontoni karo para sahabat. Terus kemudian tabi'in sampai kiai-kiai kita. Cara gampangnya ning kene awake dhewe duwe uswatun hasanah abadim yati rois. Yang sekarang diteruskan oleh para duriahnya. Jadi sekarang itu untuk menjadi orang baik, uyon desa ana drondanga. Natural saja biar kelihatan apa malah ndrongop. Ketiban dron cangkemmu malah repot aku. Meneng wae ndelok orene didelok malah pun ndelongop. Sesuk ngene wae bocah-bocah Al Fadrul tak ajak syuting TV. Acara patroli. Lho malah ndelongop apa? Artinya apa? Untuk menjadi orang baik itu sekarang gampang. Kenapa? Wis ono contone. Maka saya selalu bilang, kiai itu tugasnya tidak untuk dicontoh, tapi untuk ngajak umat nyontoh Kanjeng Nabi. Contoh, posisi khalifah seorang Siti Khadijah ketika menikah dengan suaminya yang keren, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka posisinya apa? Siti Khadijah sebagai support system untuk suaminya. Makanya saya nggak sepakat kalau istri dikatakan sebagai konco wingking, itu salah. Istri itu support system untuk suaminya. Berarti apa? Kalau besok kamu punya suami seorang pejuang dakwah, bagaimana seorang istri menjadi support system, memberikan dukungan kepada suaminya untuk menjadi dai yang baik. Karena mohon maaf,
Di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Apa bu? Perawatan? Selawatan? Gose! Orang urun cerewet. Santet meteng. Malah bengok, ayo Gus gas. Itu kalau posisi sebagai seorang istri. Kalau sebagai seorang murid, santri gampang toh. Menjadi khalifah konteks seorang murid, manut karo guru. Nah dia tahu santri itu kepanjangannya apa, Nduk? Coba santri Al-Fadru Al-Fadilah diingat-ingat. Kepanjangan dari santri. Santri itu hurufnya ada berapa? S-A-N-T-R-I. S-nya apa? Salikun ilal akhirah. Santri itu tujuan dan fokusnya adalah untuk akhirat. Kalau akhiratnya bagus, insya Allah dunianya dapat. Amin. Kemudian A-nya apa? Anibun ilallah. Semua perkara kita tawakal dikembalikan kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. N-nya apa? Naibun anil masyayikh. Santri hari ini insya Allah pengganti guru di masa yang akan datang. Amin. Sekarang kamu duduk di situ, insya Allah besok kamu duduk di sini. Amin. Tapi ingat Ulil, ingat Danis, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Soalnya gue malah ngurangi amplopku. T-nya apa? Santri itu karakternya adalah tarikul ma'asi. Santri harus bisa menjaga dirinya dari kemaksiatan. Ingat sambatnya Kiai Syafi'i kepada Kiai Wake, syakautu ila waki insu akhifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Jadi ternyata ketika Imam Syafi'i sambat kepada Kiai Wake, kenapa dia susah menghafal? Jawabannya adalah Kiai Syafi'i diminta untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Beliau mengkabarkan kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya, wa nurullah la yuhda lil asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya aku pengen wajahmu melek, aja maksiat. Maksiate santri sing paling oke kuwi nggosop. Kaya santri ini Gus Miftah, bocahnya cuwilik saulil albab, nggosop sempak gede kaya Nabila. Malah jadi kaya jaket ya. R-nya apa? Rohibun fil khairat. Santri harus mencintai kebaikan. Dan I-nya adalah tujuan santri yang paling pokok adalah ikla'i kalimatillah. Untuk meninggikan agamanya Allah. Itu kamu lakukan, Dok. Kamu khalifah yang bagus. Salikun ilal akhirah, anibun ilallah, naibun anil masayikh, tarikul ma'asi, rohibun fil khairat, ikla'i kalimatillah. Insya Allah itu karakter santri Al-Fadlu. Amin Allahumma amin. Kamu ini bunyai kalau ini kayaknya. Ayo, namanya siapa, Dok? Marta Tias. Siapa? Marta. Wartawan? Marta. Oh Marta, wartawan. Marta dari mana Marta? Kendal. Kendal. Cita-citanya Marta pengen jadi apa? Penyanyi. Penyanyi. Ya Allah. Siapa artis yang kamu idolakan? Bunyai, Pak. Oh Bunyai. Gue ngomongnya kayak di moto Marta. Tapi Marta ini mohon maaf, nama yang sering saya sebut kalau saya lagi marah. Martamu. Marta, pertanyaannya apa Marta? Kan wau Gus Miftah tuh. Pengen jadi bunyai. Ya, siapa sih? Kata. Iki calon kiai siapa kowe? Kowe. Berarti kamu berjodoh dengan Marta. Ya Allah, satukanlah di antara keduanya. Sebagaimana engkau menyatukan Romeo dan Juliet, ya Allah. Amin. Sebagaimana engkau satukan Tiki dan Winggi, ya Allah. Malah Teletubbies.
Apa Marta pertanyaannya? Wau Gus Miftah dawuh wonten kata sing masuk Islam gara-gara dakwahe Gus Miftah. Lah niku dipun trima kalih Allah napa mboten? Apa? Dipun trima kalih Allah napa mboten? Dakwanya apa? Kan banyak masuk Islam, diterima sama Allah apa enggak? Oh, dakwanya Gus Miftah? Ya kan banyak yang mu'alaf. Banyak yang mu'alaf. Apakah dakwanya Gus Miftah diterima sama Allah apa enggak? Saya utus Marta untuk segera ketemu Allah ya. Nanti kamu tanya sendiri. Ya Allah, dakwah Gus Miftah pripun niku ditampa napa mboten? Engko lak iso balik meneh, lak ra iso ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbak Marta ngeten, Mbak Marta nggih. Saya itu diajarkan sama guru-guru saya, setiap kali melakukan segala sesuatu ikhlas karena Allah. Saya nggak pernah berpikir. Maka begini, rahasia nih Mas Danis tak kabari. Kenapa Gus Miftah tiap hari ngaji? Karena saya nggak pernah tahu panggung yang mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Dan saya berharap mudah-mudahan dengan berkah Mbah Dim, insya Allah acara hari ini mendatangkan ridhonya Allah. Tujuan saya itu cuma satu. An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala mamatu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup dan akan dibangkitkan sebagaimana dia mati. Tujuanku ngaji mendina apa Mbak Marta? Sopo ngerti sesuk Gus Miftah mati ini pas pengajian. Kan keren, iki ngaji ning Al-Fadil wal Fadilah moro-moro Israel datang. Mati diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia saudara ulil albab umpamanya. Urung ngrasake apa-apa kok jumatin disit memang gonmu sunat ya. Jadi kalau Marta tanya sama saya nggak punya tujuan apapun. Karena saya punya prinsip ad-dunya darul amal la jazaa wal akhiratu darul jaza la amala. Biarkan Allah yang menilai. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Gitu aja Mbak Marta. Kalau kamu ngibadah saja, nggak usah kepikiran macam-macam. Kalau kepikiran macam-macam malah stres. Tapi insya Allah kalau Marta nggak pernah stres, buktinya subur. Nah, masing-masing 300.000 sapi anakku guys. Ya, Danis 300.000. Kancane ditraktir, Yonis. Ulil albab. Untuk apa uangnya? Untuk melamar Marta? Iya. Sini. Nadia 300.000. Kok pas Marta uangnya habis ya? Marta. Kok cangkeme bakul ST. Pak dunia pengen dituku kayaknya. Nduk. Kaosnya dibuka kaosnya. Ayo berdiri semua. Danis, Ulil Albab, Marta sama Nadia. Kaosnya dibuka sini. Ya. Dan beliau segera sehat. Untuk Pak Dani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke. Yuk kita selawatan dulu yuk. Ibu-ibu minta lagu apa? Sing cerewet lekat mau ke? Apa? Minta lagu apa? Mangku purel mbahmu kuwi kok. Mangku purel. Apa? Ayo, Joko Tingkir yo. Iso lagi, tak lagi. Kerja. Yo. Oh, kalese. Shallu ala Nabi Muhammad. Kayaknya kereng ngono. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bibis wabiladi rasulillah. Bi
sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Agus Miftah gagalan sregep ngaji, oke santri sing jalodi rabi mbahmu ora diajari ngaji ngono dirabi. Emangnya aku cowok apaan? Apa Nabila minta apa? Minta jangan gitu ya. Yo Nabila Rene. Tak takoni. Nabila sini ayo. Sini. Kita iringi dengan lagu La ilaha illallah. Tolong panitia siap-siap, saya takut panggungnya ambruk. Yang mana? Gimana Mas Alwi siap? Namamu siapa? Saya mau klarifikasi, Gus. Oh, klarifikasi, Gus. Santrimu loh, Gus. Klarifikasi barang. Sebenarnya nama saya itu Kak Aisyah. Aisyah siapa? Nova Kaila Aisyah. Nova Kaila Aisyah. Kok namamu wayu banget? Mboten ngertos oh Bapak Namane kula. wow, wonge gue. Kamu kelas berapa Nabila? Kelas 8. Kelas 8. Pengen jadi apa besok? Pengen jadi DPR biar kayak Gus Salam. Wah. Apa yang kamu tahu tentang DPR? Kok pengen jadi DPR kayak Gus Salam? Ngertos. Mboten ngertos. Kok mboten ngertos kok pengen gitu loh. Keren. Oh keren. Gus Salam keren. Keren. Oh, keren. Gus Salam sugih. Sugih. Wah, sugih. Weh, kamu saya tanya, kalau kamu besok nyari suami pilih mana? Good looking apa good rekening? Ya good looking, good rekening. Ya, ngono kan. Good rekening. Dah kamu tanya apa sama Gus Miftah, apa mau ketemu? Tanya apa? Mboten ngertos. Oh, mboten ngertos sih lho. Lah kowe rene arep ngopo? Jaluk duit. Nggih. Mboten. Kamu nyanyi lagu syukur bisa enggak? Apa niku? Dari yakinku. Lah apa tak kayak 300.000 piye? 300.000 tak kayak awakmu kuwi AKT sebagai mas kawine Alwi. Oh Alwi. Kowe lak dirabi milih Alwi apa milih Mas Haryo? Anis. Milih Aris, iya. Siapa? Oh Danis. Oh, lagi pacarnya Danis loh, Aris. Kamu jangan pacaran. Mboten. Oh Anis, iya. Oh kamu nasir dia, iya. Rasa pacaran, santri kok pacaran. Emang bener? Woi jangan pacaran. Orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Iya. Sing dicontoh Gus Iqbal lho, moro-moro rabi ngono keren. Sebenarnya. Ya Gus yo. Wah, pacaran. Jangan pacaran. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Iya. Yes. Kita doakan mudah-mudahan Aisyah berjodoh dengan tukang sound system. Berapa nek duit akeh, Gus? Ora apa-apa duitnya oke. Iki ning Alfadrul cah matre biyanget iki. Wis rupamu kaya kalkulator. Kamu nyanyi syukur dari Mboten saged. ora iso iki iki. Kowe isomu apa ngene we? Sebutkan 3 nama pahlawan perempuan di Indonesia. Cut Nyadin. Cut Nyadin. R.A. Kartini. R.A. Kartini. Alah kok tahan sapa kayak tutup iki ne? Sapa meneh? Loro, Cut Nyadin, Kartini. Sapa meneh? Matanera. Siapa lagi satu lagi? Siapa? Telu mau serang ngerti Cut Nyadin, Kartini. Oh. Siapa ya? Siapa? Aku. Alah aku matamu aku iki lho. Momen dasku. Aku kebayang lho guru-guru kene ketoke stres ketoke. Lah di murid rupane kaya ngene iki lho ya momen dase iki. Gak bohong aku bilang ini.
Katanya nemu ning dalan saya iki kita iki lho. Cut Nyadin, Kartini, siapa lagi? Alah kok sama besok ambil takoni. Aku. Kok kowe apa? Kamu pahlawan apa? Kesiangan. Apa? Pahlawan dari Aceh, cewek, siapa namanya? Selain Cut Nyadin. Fatmawati. Oh, Fatmawati, Cut Mutia, kan oke. Cut Mini, Cut Keke, Cut Tari. Mau medas gue nyata kayak duit gue minggat tau kono ah. Hah? Mama. Wih njaluk. Kaya aku bojomu. Hah? Nah, 300.000 nya kancane ditraktir. Apa meneh? Kacamatane matamu kuwi ya. Kacamatane barang lah, Gus. Kacamata 12 juta. Apa iki? Wah, yo. Wis kan gak minggat? Foto, ya ki wis. Kok yo ono salene Gus Salam koyo ngene lho. Yuk sebelum foto kita bacakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alah. Ih. Allah. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terbawa mimpi ya Allah. Aku takut ya Allah. Atiku rasane lara nyawang kanca atuh karo agama. Tentang kepiye iki? Bisa apa ora iki? Bisa ora? Oh, keduren. Nduk ke meneh. Apa nyanyi bojo galak wae? Ngerti ra kuncine bojo galak? C, salah. Bojo galak kuwi kuncine tawakal lan sabar. Ya, shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lara nyawang kanca atuh karo agama. Raduwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno selawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghafir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladhi urja syafa'atu li kulli hawmin minan ahwali muktahi. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake waktu diseneni guru ya dikepuki ayo rene gendang ngaji salat
Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin. Sekali lagi, diringi kendangnya tok. Muktahimin sing banter. Ya Rabbi bil Mustafa baril maqasidana wa fir lana ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli ghaurin minal ahwali muqtahimin. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ngaji nih wong ngene iki asik kok Gus ngaji nyanyi. Kila NU kabeh ta iki? Ya wis, mergo NU kabeh dijawab, jawab Indo muslimat karo fatayat ya. Tak kei siir. Bapak NU Ibu Mus sing banter. Muslimat. Aku posoe ngomong, muslimat bengok. Kaya kowe ngonek-ngonekke bojomu kae lho sing banter. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adek Fatayat tahlilane saben malam mulih tahlilan padha nggawa salah Rahmat badokan sing dipikir sangel Rahmat Alhamdulillah. Akhirnya ada sekalian yang pengen saya sampaikan adalah hari ini banyak orang yang berpaham agama dan bernegara yang salah. Ternyata salah satu pemicunya adalah salah milih guru. Memilih guru yang salah. Makanya kita diingatkan dalam kitab taklim apa? Al ilmu bila syaikhin fasaikhuhu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurune setan. Salah milih guru, gurune mbahne setan. Maka pilih guru yang benar. Insya Allah Indonesia akan terhindar dari segala perpecahan, dari segala keburukan manakala kita mengingat ini. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanas sikun. Kerusakan besar di muka bumi ini disebabkan karena satu orang pinter yang keblinger, dan lebih parah kerusakannya disebabkan oleh orang bodoh yang menyesatkan. Maka mafhum mukhalafahnya adalah kalau kita tidak mau menjadi alimun mutahatikun atau jahilun mutanasikun, maka jadilah orang yang alimun amilun atau jahilun muta'alimun. Jadilah orang alim yang mengamalkan ilmunya atau orang bodoh yang mau belajar. Mila dawuh napa? Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khomisan. Kalau kamu belum bisa jadi guru, maka jadilah murid yang baik, berproses yang baik. Kayak tadi Nabila pengen jadi anggota DPR kayak Gus Alam. Ingat dek, sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes. Saya walaupun Gus Alam ini anggota DPR, saya sahabatnya selalu saya ingatkan. Ingat, lebih baik tangannya kotor tapi hasilnya baik daripada tangannya bersih tapi penghasilannya kotor. Tak dongake santri Al-Fadlu sugih kabeh. Amin Allahumma amin. Ingat, orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran, dan orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sudah jam 6:30 pengajian selesai. Kenapa Bu? Mama kenapa?
minta dipanggil, malah ngene-ngene lho. Angel. Kok geting aku. Sing sacet Mas ya wis, kita foto bareng-bareng yuk. Semuanya berdiri, saya mau menghadap ke sana sama Gus Alam, fotonya dari sana. Biar nanti semuanya kelihatan. Shallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.